Nih kata malaikat Jibril. Satu, saya pernah tertawa. Kita nyambut nih. Malaikat Jibril pernah tawa. Yang kedua, aku juga pernah sedih. Dan yang ketiga, aku pernah takjub. Lo mau bilang? Lagi di sini. Ayo, nanti. Musiknya sudah. Ya. Yang pertama tadi apa? Kebetulan sampai mana? Sedih. Oh sedih. Tawa dulu. Tawa. Oh yang satu nih. Kata malaikat Israel, pertama saya pernah tertawa ketika mencabut ruh daripada anak cucu Adam. Kata Allah, kenapa wahai Jibril? Karena ya Rob, waktu itu datang perintah. Ketika aku sedang mencabut nyawa seseorang, orang tersebut ada di toko sepatu. Itu orang lagi mesen sepatu. Bang, bikinin saya sepatu bang. Yang cakep yang kuat setahun. Itu juga mesen. Itu saya tawa luar biasa. Emang apa Israel? Sebelum dia mesan sepatu, sebelum sepatunya dia pakai, dia sudah meninggal dunia. Tuh kayak begitu manusia. Hayalannya luar biasa. Dia nggak tahu umurnya ada di depan mata. Tuh kadang-kadang seperti itu kan. Masya Allah. Ini semua apa? Nasihat buat kita sekalian. Ingat, masalah mati ini adalah rahasia Allah. Kenapa rahasia Allah? Sekarang saya mau tanya. Yang tua mati kagak? Jangan takut. Yang tua memang sudah wayahnya. Tapi mudah panjang umur. Amin. Yang muda bisa jadi. Bahkan bukan yang tua saja, bukan yang muda saja, bahkan yang baru lahir, bukan saja yang baru lahir, masih di dalam rahim saja bisa aja meninggal dunia. Itu ketentuan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Jadi orang itu sedang mesan sepatu. Ya aku tertawa ya Allah. Orang itu belum merasakan dia pakai sepatu pesanannya, dia telah meninggal surga. Lalu yang kedua, aku pernah tertawa, aku pernah bersedih. Kenapa kau sedih? Karena ketika aku cabut nyawa seseorang, orang tersebut adalah seorang wanita. Dia berada di tengah-tengah padang pasir dan dia bersandar di batang pohon kurma dan dia dalam keadaan hamil. Dan datang perintahmu ya Allah, perintahmu cabut nyawanya ketika dia setelah melahirkan. Aku menangis ya Allah. Bagi siapa yang ngurus anaknya? Bagaimana nasib anaknya? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sahabat berkumpul di depan masjid. Berkumpul ya, di depan masjid. Lalu datang seekor kucing. Datang. Ya. Dengan isarahnya itu kucing, paham betul tuh sahabat bahwa kucing tersebut ingin minta makan. Akhirnya diberikan dua sahabat. Kucing itu berlalu. Esok harinya datang lagi tuh kucing, diberikan lagi makan oleh sahabat. Dan yang ketiganya, 3 harinya datang lagi tuh kucing, diberikan makan oleh sahabat. Dibawa lagi tuh makan, tidak dimakan di situ. Sehingga sahabat merasa heran, ini kucing kenapa? Dikasih makan kok nggak langsung dimakan, tapi dibawa oleh dia dari mulutnya. Akhirnya diikuti oleh sahabat. Itu kucing lompat diikuti terus kemana nih arahnya itu kucing. Ternyata dia berhenti dari bongkahan batu. Dan dari bongkahan batu tersebut ada celah-celah lubang. Keluarlah kucing yang lain. Dan keadaan kucing tersebut buta, saudara. Buta, nggak bisa melihat. Emang nggak bisa melihat, ya buta. Setelah itu sahabat melihat kucing yang sehat yang diberikan makan atau diberikan makanan oleh para sahabat diberikan kepada kucing yang tidak normal atau yang tidak melihat, yang buta matanya, disuapin sama kucing yang sehat. Maka sahabat istighfar, astagfirullah, malu saya sebagai manusia. Ketika ternyata Allah Subhanahu
melalui dari wasilahnya kucing yang sempurna. Tapi kita kadang-kadang manusia tidak berpikiran seperti itu. Padahal kita paling sempurna diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kita akan punya rezeki, kita akan merasa kita orang miskin, padahal kita termasuk orang kaya, saudara sekalian. Yang bikin beban hidup manusia adalah gaya hidup, bukan masalah hidup. Kalau makan ketemu nggak makan, ketemu makan. Ya, punya rumah, alhamdulillah punya rumah. Cuma kan masalahnya tetangga punya mobil, kita iri. Beban hidup kita. Lihat orang sukses, kita iri, beban hidup kita. Ini yang menjadikan penyakit sehingga hidup menjadi beban. Kenapa? Karena kita banyak pikiran, memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri kita sendiri. Tuh begitu. Kalau urusan akan ketemu, cuman gaya hidup ini yang akhirnya menjadikan beban buat kita sekalian. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, aku pernah merasa takjub. Kenapa wahai Israel? Apa yang kau takjubkan? Suatu saat aku mencabut nyawa seseorang, dan ketika aku akan mencabutnya, keluarlah cahaya yang terang benderang dalam tubuhnya. Aku merasa takjub. Siapakah gerangan? Lalu kata Allah, ketahuilah wahai Israel, itu adalah kekasihku. Itu adalah ulama, itu adalah orang-orang saleh. Dan ketahuilah bahwa orang saleh tersebut dulunya anak kecil yang dilahirkan di tengah-tengah padang pasir. Siapa yang lurus? Datanglah satu rombongan dari kafilah dan dibawa anak ini, dan anak ini diurus oleh seseorang dengan kehendakku, dengan kekuasaanku, dan akhirnya anak ini dididik agamanya dan menjadi ulama besar. Dan orang tersebutlah yang dulu dilahirkan di tengah-tengah padang pasir. Itulah bentuk kekuasaan. Ya Allah, ya Rabb, ini adalah satu nasihat buat kita sekalian, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini semata-mata hanyalah satu tempat persinggahan. Ya, silakan jadilah orang-orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang-orang kaya yang bisa membantu perjuangan umat Islam. Kenapa? Karena semua apa yang kita minta, ketika tadi malam pertengahan nisfu Saban, banyak rezeki tapi untuk ibadah kepada Allah, panjang umur untuk ibadah kepada Allah, kan begitu? Itu yang kita minta. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul ini, mudah doa kita doa kepada Allah untuk keluarga besar dari Bapak Suherman. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan datangnya kita dari rumah kita ke tempat ini, mudah-mudahan setiap langkah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membantu daripada saudara-saudara kita. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Oh ya, nah dikit lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, nah bersihin hati. Yang penting Ramadan ini nggak jadi berat kalau apa? Bersih hati kita. Ya, bersihin hati kita. Jangan kita suuzon sama orang. Kenapa? Yang pertama nih, al-modal Ramadan. Pertama, yang tidak dalam hati kita, tahlil Quran. Kita membaca Al-Quran. Jadi Ustaz, sekarang Quran yang saya simpan nih, yang udah pada debu nih, orang mau berbuka. Ini orang. Ya. Bagusnya nih nasihat ini bukan hanya untuk Ramadan kalau Al-Quran, tapi tiap waktu dan setiap saat. Yang kedua apa? Waqidil lisan. Jaga kita punya ucapan. Ya, jangan sakiti hati orang lain. Ketika orang bicara menyakiti hati kita, bagaimana rasanya? Akhirnya apa? Mulut kita tak mudah untuk tidak menyakiti orang lain. Kenapa ini bahaya? Seluruh amalan kita sering salat, kita sering puasa, kita sering bertadarus Al-Quran, sering sedekah. Tapi kalau kita punya hati dengki, jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah apa? Wabut imujian. Kasih. Orang yang sering memberi, orang yang sering bersedekah. Jangan takut miskin. Ada sahabat takut miskin. Ada sahabat pengen miskin. Saking kaya tuh sahabat pengen miskin ada. Abdurrahman bin Auf doanya tiap hari, ya Allah miskinkan aku. Ada nggak kita orang sekarang kita doa miskin? Orang ada. Di zaman Nabi aja dia ada sahabat namanya Muhammad bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Dia minta doa, ya Allah
miskinkan aku. Kenapa? Saking kayanya. Dia pernah lihat satu perkumpulan, dekat perkumpulan dari Rasulullah. Itu Rasulullah, ada seorang sahabat yang kayanya luar biasa, kata Rasulullah. Dan nanti dia masuk surga dalam berangkat, dalam keadaan merangkak. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf, ya Allah, saya masih berangkat dalam keadaan merangkak. Karena saking kayanya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, jadikan saya orang miskin. Setiap ada perjuangan umat Islam, dia sumbangkan semua hartanya. Habis, tapi tiba-tiba Allah kasih berikan keberkahan kepadanya. Dan terus seperti itu. Akhirnya suatu saat, apa lagi nih? Atas saya berkuat, bagaimana supaya habis? Madinah waktu itu terserang oleh penyakit. Ya. Dan waktu itu pun ada kebun kurma semuanya dalam keadaan yang jelek. Busuk buahnya, berbuahnya tidak bagus, busuk. Akhirnya apa? Itu semua petani kurma merasa rugi. Siapa yang mau membeli dari kurmaku yang busuk ini? Apa kata Abdurrahman, ini kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya. Akhirnya dibeli itu kurma oleh Abdurrahman bin Auf. Dibeli, sama dia habis banyak-banyak dengan harga yang normal. Akhirnya sudah dibeli, kata Abdurrahman, alhamdulillah harta saya habis. Saya jadi orang miskin. Tapi apa yang terjadi di Yaman, ada seorang raja di Yaman yang mencari-cari buah kurma yang busuk. Karena di Yaman sedang terjadi yaitu penyakit menular atau penyakit semacam penyakit virus gitu. Cuma bisa sembuhnya oleh kurma yang busuk. Akhirnya dengar bahwa sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia membeli kurma busuk begitu banyak. Akhirnya dibeli oleh Raja Yaman. Semua daripada kurmanya dibeli oleh Raja Yaman. Bahkan satu harga atau per kilo daripada yang dia beli dari orang dari petani yang merugi, dibeli dengan lipatan-lipatan oleh Raja Yaman tersebut. Akhirnya gagal miskin lagi tuh Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena sering membeli, karena sering bersedekah, karena niatnya lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Allah kasih berkah. Jadi orang yang sering memberi, orang yang bersedekah, dia akan diberikan miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus apa lagi? Jadi orang yang bergembira puasa di bulan Ramadan. Bikin lagi nih hari Kamis kalau nggak salah. Iya, insyaallah. Hari Kamis. Jadi hari Kamis kita masuk pada bulan Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang umur kita berapa nih? Kalau umur kita sudah 40 tahun atau umur kita sudah 50 tahun, berarti kita sudah mengalami Ramadan 50 kali. Kalau kita umur kita 60 tahun, berarti 60 kali kita sudah mengalami Ramadan. Maka dewasalah kita menghadapi Ramadan. Maka dewasalah kita mencari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah banyak Ramadan yang lalu telah mendidik kita bagaimana kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya enak Ramadan kita panggil, supaya Ramadan panggil kita, ya gitu ya. Baik, nggak dipanggil Ramadan. Artinya apa? Banyak umur, ya. Dan juga kita panggil Ramadan. Di Ramadan kalau bahasa tamu udah nyampe Bogor, gitu ya. Dari Bogor. Jauh. Hah? Kreo. Iya, udah dekat panggil. Jauhan. Maka kita baca kasih satu saya, ya. Kasidah marhaban, ya. Bisa ikutin, juga bisa ikutin juga. Ramadan ya Ramadan.
wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Bisa juga kita ngajain seperti itu. Mas-masan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat kita bersama dengan hajat yang niat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terakhir, atas nama Sahibul Bait Bapak Suhenan beserta kru, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak sekalian dapat kebahagiaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Dan yang kedua juga mohon maaf apabila jamuan, tempat dan lain sebagainya ada yang kurang berkenan, mohon dengan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan doakan mudah-mudahan Bapak Sulaiman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan banyak umur, dimudahkan segala urusannya, dibanyakkan rezekinya yang halal dan thayyib, dan mudah-mudahan kita juga semua yang hadir senantiasa mendapatkan kuncuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dimakanin, jangan dicicipin. Ya silakan, foto. Piringnya. Selamat datang pada channel 2 Bapak Salim. Alhamdulillah. Udah dari tadi. Oh, dari tadi. Yang banyak saya.